Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita sehat walafiat semua. Ya Allah, terus memberikan kepada kita karunia, fadilah, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga mudah-mudahan kita bisa selesai melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, dengan pahala yang sempurna pula dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Mari hari ini kita lanjutkan kaitannya dengan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaitannya dengan materi Smarten atau materi Sanlat SMA 1 Dramaga. Anakku, kita sedikit review. Ini ada sejarah ibunda Rasulullah bersama ibunda, kakeknya dan paman Abu Talib, dan kakeknya bernama Abdul Muttalib. Nah, seperti yang kemarin kita pelajari bahwa Rasulullah itu setelah dirawat oleh Halimah Sya'diyah, ini ada kalimat ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena Rasulullah sering didatangi oleh dua makhluk yang luar biasa. Dan Halimah Sya'diyah nggak tahu siapakah kedua makhluk itu. Ternyata kedua makhluk itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang menjaga Rasulullah SAW. Diceritakan sambil diantarkan Rasul ke Siti Aminah, diceritakan kaitannya dengan selalu didatangi oleh dua manusia mulia. Nah, Siti Aminah nggak kaget karena Siti Aminah mengatakan, ini roh itu saya sebenarnya ketika Rasul lahir dan keluar dari dalamku, ini roh itu aku melihat pada dirinya seberkas cahaya yang menerangi istana kerajaan Syam. Gitu. Ya, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata ibunda Siti Aminah. Kemudian beliau dirawat sama ibunda Siti Aminah 2 tahun. Kemudian ketika berumur 6 tahun, ibunya mengajak berziarah ke makam ayahnya Abdullah dan mengunjungi paman-pamannya dari Bani Adi bin An-Nazar di Madinah. Rasulullah pernah menceritakan bahwa beliau pernah bermain-main di atap bangunan rumah Bani Adi bin An-Nazar. Namun Siti Aminah wafat di Abwa setelah 6 sebulan di Madinah. Akhirnya Siti Aminah kan mengajak pulang. Nah, perjalanan antara Makkah Madinah itu Siti Aminah sakit dan akhirnya wafat di sana. Subhanallah. Kemudian setelah wafat, Rasulullah sama siapa dong? Perjalanan menuju Makkah itu, Rasulullah kembali ke Mekah ditemani oleh Ummu Aiman. Siapakah itu Ummu Aiman? Allah berkenan memilih Ummu Aiman, seorang budak wanita berkulit hitam, merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan dari Madinah ke Mekah. Saking mulianya, Rasulullah mengatakan Ummu Aiman adalah ummi bada ummi, ibuku setelah ibu Siti Aminah wafat. Ini menunjukkan penghormatan Rasulullah SAW. Dan pelajaran bagi kita adalah Islam tidak memberikan ras, Islam tidak memberikan keturunan. Ini poin penting yang memang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dicontohkan oleh makhluk termulianya Nabi Muhammad SAW. Dan dari beberapa hadis Rasulullah SAW mengatakan, karena Rasulullah SAW yaqulu li ummi Aiman, ya ummi, wa kana idza nazara ilaiha qala hadhihi baqiyatu ahli baiti. Nabi saat bertemu Ummu Aiman bersabda, ya ibu, dan saat melihatnya beliau bersabda, beliau ini Ummu Aiman adalah ahli baitku, surga jaminannya. Kalau Rasulullah SAW, Ummu Aiman ummi ba'da ummi, Ummu Aiman ibuku setelah ibuku. Ini jarang kita sentuh ya, ternyata setelah wafat yang mengantar Rasulullah dari Madinah ke Mekah itu adalah Ummu Aiman. Ternyata Ummu Aiman sudah menyertai Rasulullah sejak lahir ya, mengasuh Nabi Muhammad setelah ibunda wafat, pengasuh yang Abdul Muttalib menitipkan Nabi Muhammad kepadanya. Lanjut. Kemudian setelah Rasulullah nikah sama Siti Khadijah, kemudian Ummu Aiman dimerdekakan oleh baginda Rasulullah SAW.
Dan Ummu Aiman dinikahkan dengan Ubaid bin Zaid al-Khazraj. Kemudian lahirnya sahabat Rasul yang bernama Aiman. Aiman adalah sahabat yang syahid di Hunain. Sahabat Ubaid Zaid wafat, Ummu Aiman menikah dengan Zaid bin Haris dan lahirlah Usama. Zaid senang nikah sama Ummu Aiman. Kenapa? Sebab karena Rasul mengatakan man sarra ayatazawwaja ibratan min al-jannah falyatazawwaj Ummu Aiman. Barang siapa yang ingin menikah dengan wanita ahli surga, maka menikahlah dengan Ummu Aiman. Dasar imanlah yang menjadikan Zaid itu mau menikah dengan Ummu Aiman. Nah, kemudian Rasulullah setelah diantar sama Ummu Aiman ke Mekah disampaikan kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nabi tinggal bersama kakeknya setelah Siti Aminah wafat. Suatu saat Rasulullah hendak duduk di depan khusus Abdul Muthalib dicegah, jangan, itu adalah bagian kakek kamu. Kemudian kakeknya Abdul Muthalib mengatakan, Da'u ibni innahu layatina malakan. Biarkan anakku ini duduk di depanku, di tempatku. Sesungguhnya dia akan menganugerahi kekuasaan. Kemudian Abdul Muthalib sudah menjaga dan menemani Rasulullah SAW serta menemani mengawasinya saat beliau sendiri dan hendak tidur. Luar biasa Abdul Muthalib ini. Dia tidak akan makan sebelum Rasulullah makan. Kemudian saking cintanya kepada Rasulullah, Abdul Muthalib menitipkan kepada Ummu Aiman, ya barokata la taghfilni anibni fa inna ahli kitab. Hai barokah, janganlah engkau lalai menjaga anakku, karena sesungguhnya para ahli kitab memperkirakan bahwa anakku akan menjadi nabi umat ini. Jadi Abdul Muthalib juga sudah mengetahui mungkin dari kitab-kitab terdahulu ya, bahwa akan ada nabi setelah Nabi Isa dan nabi terakhir gitu. Panjang ceritanya. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun, Abdul Muthalib wafat. Subhanallah. 6 tahun, ibunda 6 bulan, 6 bulan dalam kandungan, ayahnya wafat. 6 tahun, ibundanya wafat. 8 tahun, kakeknya wafat. Yang orang-orang yang berjasa kepada Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya Rasulullah diurus dan dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Ini hikmah perjalanan Rasulullah sejak kecil. Bayangkan ya, kalau menjadi orang besar begini, tempaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibu tercintanya. Orang terdekatnya, kakeknya juga wafat. Subhanallah. Ujiannya luar biasa. Ya karena Rasulullah akan menjadi pemimpin dunia ya. Makanya dia ditempatnya sangat luar biasa. Setelah umur 8 tahun kakeknya wafat, maka asuhannya dilanjutkan oleh Abu Thalib, pamannya, yang punya anak bernama Abu Thalib. Yang punya anak yang bernama Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah sama Ali bin Abi Thalib itu adalah sepuan ya, besan. Abu Thalib lebih mencintai Rasul dibandingkan anak sendiri. Subhanallah ya. Punya anak tapi cintanya melebihi kepada Rasulullah dibandingkan anak yang lain. Sama, Abu Thalib tidak akan makan tanpa Rasulullah. Apapun Rasulullah yang akan didahulukan dibandingkan anak yang lain. Subhanallah. Abu Thalib kerap menunjukkan roh beliau dengan kerinduan yang belum pernah dirasakannya. Abu Thalib dan keluarganya hanya merasa kenyang saat bersama Rasulullah karena keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah ya, Allahu Akbar. Kemuliaan Rasulullah di mana dia diurus, maka semua orang akan merasakan keberkahan. Nah itulah anakku sejarah singkat kaitannya dengan Rasulullah. Nanti kita akan bercerita bagaimana perjalanan Rasulullah ketika berdagang sampai menjadi diberi gelar Al-Amin, kemudian sampai nikah dengan Siti Khadijah. Mudah-mudahan Allah memberikan
umur dan sehat kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.